Shalom bagi kita semua, saya Elsa Prentika Bro Ginting dari kelas 3C Prodi Teologi STT Abdi Sabda akan melaporkan laporan bacaan saya dalam mata kuliah Okultisme dengan dosen pembimbing Dr. Ramli SN Harahap, di mana laporan bacaan saya yang berjudul Kristus Victor dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Ada 4 pembahasan yang akan dibahas dalam laporan bacaan kali ini, di mana pembahasan pertama itu tentang doktrin penebusan Kristus dan masalahnya, dan yang kedua Kristus Victor dan kemenangan atas kuasa gelap, yang ketiga Kristus Victor dan nyanyian kemenangan, dan yang terakhir Kristus Victor dan kehidupan dalam pelayanan orang Kristen. Doktrin penebusan Kristus dan masalahnya. Secara etimologi, kata penebusan diartikan sebagai a making at one, di mana membuat mereka yang tercerai-berai menjadi satu kesatuan. Dan secara teologis, arti penebusan itu adalah sebuah karya Kristus atas dosa manusia, di mana atas karya Kristus tersebut manusia dibawa kembali ke dalam Allah. Nah, dalam teori penebusan ini ada 3 teori secara umum yang dapat dilihat. Yang pertama, teori tebusan ataupun ransom teori. Yang kedua, teori pemuasan atau satisfaction theory. Dan yang ketiga, teori pengaruh moral ataupun the moral influence theory. Dan apa yang menjadi permasalahan dalam doktrin penebusan ini? Karena dengan banyaknya teori-teori tersebut, perbedaan pemahaman, maka orang Kristen akan jadi tidak tahu menau dan hanya akan terfokus pada pelayanan masalah pertumbuhan kerohaniannya saja, seperti bagaimana menguasai diri, bagaimana mengatasi dosa. Nah, karena hal-hal tersebut hanya fokus kepada hal-hal tersebut tanpa menyentuh hal-hal yang bersifat peperangan rohani, akhirnya akan terjadi kelumpuhan pada kehidupan pelayanan orang Kristen. Nah, karena itu harus ada semacam pemahaman ajaran penebusan yang seimbang dalam soteriologi Kristen, yang bukan saja berurusan dengan dosa dan maut, tetapi juga yang berurusan dengan kuasa kegelapan dan juga peperangan rohani. Kita masuk ke dalam pembahasan poin kedua, yaitu Kristus Victory dan kemenangan atas kuasa kegelapan. Nah, ada beberapa alasan ataupun dalam laporan ini ada 4 alasan kenapa konsep Kristus Victor ini dicetuskan. Yang pertama, adanya kontroversi teologis pada abad 18 dan ke-19 mengenai isu penebusan yang subjektif dan objektif. Nah, dan yang kedua, kegagalan membedakan antara pandangan penebusan Latin dengan pandangan klasik. Yang ketiga, pengaruh rasionalisme dari teologi liberal dalam doktrin penebusan. Dan yang keempat, sikap anti-dualisme dalam teologi Protestan liberal. Jika disimpulkan, konsep penebusan yang bersifat ataupun bermotif kemenangan ini dapat dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama, penebusan itu adalah sebagai pekerjaan Allah sendiri. Yang kedua, penebusan sebagai kemenangan atas kuasa si jahat. Dan yang ketiga, penebusan sebagai rekonsiliasi. Kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu Kristus Victory dan nyanyian kemenangan. Motif Kristus pemenang tersebar dalam bagian-bagian tertentu dalam Perjanjian Baru dan biasanya disampaikan dalam bentuk narasi, bisa dilihat dalam Injil-Injil sinoptik. Nah, dalam laporan bacaan saya sudah saya paparkan 5 karakteristik yang perlu dipahami dalam menginterpretasi teks-teks apokaliptik yang juga bermotif Kristus Victory. Nah, jadi ada hubungan secara tematis antara nyanyian kemenangan dengan nyanyian lain dalam kitab yang sama. Dan ini mengacu kepada pemahaman penulis kitab yang utuh dan korelasional bahwa Kristus secara definitif mengalahkan kuasa kegelapan. Pada prinsipnya, nyanyian kemenangan ini berfokus kepada beberapa pokok pikiran teologis yang bisa kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 10-12, di mana yang pertama, setan dan kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah. Yang kedua, Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Yang ketiga, Kristus membagi kemenangan itu bersama-sama dengan orang percaya. Kita sampai kepada topik kita yang terakhir, yaitu Kristus Victor dalam kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Kemenangan itu bersifat mutlak dan juga bersifat tunggal. Jadi di tengah-tengah ketegangan dan pergumulan dunia yang sedang berada dalam peperangan rohani terhadap kuasa gelap saat ini,
Seharusnya orang Kristen dapat mengklaim kemenangan Kristus sebagai sebuah realita kemenangan dalam hidupnya. Dalam dunia pelayanan, sesungguhnya ketika orang Kristen masuk ke dalam sebuah pelayanan, dia sudah masuk ke dalam sebuah pergumulan melawan kuasa kegelapan. Nah, sekian pembahasan dari laporan bacaan saya. Untuk kekurangan, saya minta maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.